Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan dibawa dengan penuh kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita, bagaimana kita dapat menghidupkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita pada saat kita berada di dunia. Bagaimana Yesus mempunyai kesederhanaan, bagaimana dia penuh dengan roh kerendahan hati, bagaimana dia mau terus melayani, karena dia tahu dia mempunyai misi di atas dunia ini untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Karena Yesus sangat mengasihi kita, dia sangat menyayangi kita. Baiklah kita dapat menyambut akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, Rode dipenuhi dengan kegembiraan saat Petrus dibebaskan. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 13 dan 14. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Jadi ini suatu kegembiraan bagi seorang hamba, bagaimana dia sudah mendengarkan bagaimana Petrus mengabarkan akan kasih Kristus. Dan pada saat Petrus ditangkap dan akhirnya Tuhan, bagaimana dengan caranya Tuhan, Petrus pun dia dapat bebas. Dan pada malam hari itu dia pergi ke suatu tempat di mana mereka selalu berkumpul, dan di situ ada seorang hamba yang bernama Rode. Di situ dia tahu bagaimana suara Petrus, walaupun dia belum melihat akan wajah Petrus, tapi dia mengenali suara Petrus, sehingga dia pun penuh dengan rasa sukacita, atau dia sangat senang, dia sangat girang, sampai-sampai dia lupa untuk membukakan pintu, sehingga Petrus dapat masuk ke dalam. Jadi kepada Petrus yang berada di dalam penjara dan diancam hukuman mati, malaikat Tuhan muncul melewati para penjaga yang bersenjata. Pintu-pintu yang terkunci dan gerbang besi besar dengan gerendel dan penghalangnya. Malaikat menuntun hambanya dengan selamat. Seri Membina Jilid 3 halaman 242. Jadi tidak dapat orang-orang menghalangi bagaimana Petrus akan menyampaikan kabar keselamatan itu. Walaupun dia di dalam penjara, dijaga seketat apapun, kalau Tuhan ingin supaya Petrus dipakai, dia akan memberikan cara apapun untuk dapat menyelamatkan akan hambanya ini. Jadi suatu hal yang sungguh luar biasa, suatu hal yang sangat menakjubkan, bagaimana Petrus dituntun oleh malaikat untuk keluar dari penjara itu yang dijaga ketat oleh para penjaga yang bersenjata, pintu-pintu yang terkunci, gerbang besi besar yang digerendel, semua penghalang dapat Tuhan lepaskan hanya untuk menyelamatkan hambanya yang setia ini. Rasul itu dengan segera pergi ke rumah di mana saudara-saudaranya berkumpul, dan di mana mereka pada saat itu terlibat dalam doa yang sungguh-sungguh untuk dia. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau," tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian katamu.
demikian kata mereka, itu malaikatnya. Ya, jadi suatu sukacita memenuhi akan rumah di mana saudara-saudaranya ini berkumpul. Ya, tetapi di sini dikatakan, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk. Ya, oleh karena hambanya ini yang perempuan bernama Rode ini, dia tidak membukakan pintu. Oleh karena dia senang, akhirnya Petrus ini terus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Dan Petrus keluar dan pergi ke tempat lain. Kesukaan dan pujian memenuhi hati orang-orang percaya, sebab Tuhan telah mendengar dan menjawab doa mereka dan telah melepaskan Petrus dari tangan Herodes. Alfa dan Mega jilid 7 halaman 126. Ya, jadi oleh karena doa daripada saudara-saudaranya, ya, bagaimana Tuhan mendengarkan, bagaimana Tuhan dengan caranya sendiri, ya, tanpa kita bisa bayangkan, kita bisa pikirkan, itu adalah mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Jadi selalu membukakan jalan apapun penghalangnya. Ya, karena dia tahu bahwa kebenaran ini harus terus disampaikan. Kebenaran ini tidak boleh berhenti. Kebenaran ini tidak boleh dihalangi oleh apapun. Ya, itulah bagaimana cara-caranya Tuhan yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan kita. Ya, dan yang luar biasanya lagi, ya, bagaimana Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang-orang yang setia. Ya, walaupun kita dalam situasi yang berbahaya sekalipun, Dia akan melepaskan kita. Ya, jadi kita tidak bisa menutup-nutupi kebenaran itu. Ya, kebenaran akan muncul dengan sendirinya untuk menyatakan bukan kita, tetapi bagaimana Tuhan bekerja. Ya, kita hanya diuji dengan kesabaran kita, bagaimana kita diuji dengan ketulusan kita, dengan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sudah banyak tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana Tuhan dapat menuntun mereka, pelihara mereka dalam situasi yang tersulit sekalipun. Mereka bisa lepas, mereka bisa kembali oleh karena tuntunan Tuhan. Ya, bila mana kita berdoa, bila mana kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, biarlah kita melakukan itu dengan sepenuh hati kita, meminta supaya Roh Kudus itu dapat menuntun kita ke arah kebenaran itu, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi terang, boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, bagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, mujizat demi mujizat dia selalu buat, supaya dia memberikan kita suatu hal bahwa inilah, bila mana engkau mengikutiku, engkau akan melihat keajaiban-keajaiban itu. Engkau akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan. Ya, Yesus bukan memakai kuasanya, tetapi bagaimana Bapanya yang di surga memberikan dia kuasa untuk melakukan semuanya. Ya, pada saat Yesus di atas kayu salib, ya, bagaimana orang-orang menunggu supaya Yesus menunjukkan dia dapat turun dari atas kayu salib itu. Yesus bisa saja melakukan itu, tetapi dia tidak mau melakukan itu, oleh karena itu akan membuat hal yang buruk terhadap dunia ini.
Dia melakukan semuanya itu oleh karena dia ingin menyelamatkan akan dunia ini. Ya, kemenangan bukan dia turun dari atas kayu salib, tapi kemenangan itu dia harus mati dan dia bangkit kembali. Itulah suatu sukacita yang luar biasa, suatu kemenangan. Ya, karena setan pun pada saat Yesus bangkit, dia pun tahu, oh Yesus, dia bangkit dan dia merasa bahwa Yesus tidak akan pernah bangkit. Tetapi pada saat Yesus bangkit, setan ada dan dia melihat langsung, dan mereka lari terbirit-birit. Disitulah kemenangan, bagaimana Yesus kembali memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Ya, sebagaimana Petrus, ya walaupun di awalnya dia sudah melakukan kesalahan, ya tetapi bagaimana dia memohon ampun, dia dengan roh kerendahan hati dia datang kepada Tuhan, meminta kembali tuntunan Tuhan, memberikan dia kesempatan untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi. Ya, sehingga Petrus pun diberikan kuasa itu untuk menyampaikan akan kabar keselamatan. Ya, tetapi dia tidak akan luput dari banyak tantangan yang dihadapi. Dan Petrus ditangkap, dia dipenjara, dia dijaga ketat, tetapi bagaimana Tuhan melepaskannya. Bagaimana malaikat menuntun dia untuk keluar. Inilah ya suatu hal yang sungguh luar biasa, yang benar-benar kita harus pelajari dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita berada di situasi yang sulit, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi biarlah dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, dengan penuh kesabaran, ya kita meminta Tuhan. Disitulah ya kita akan mendapatkan suatu sukacita, mendapatkan suatu kedamaian. Ya, kita tunggu saja apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, tadi di sini ya juga dikatakan ya bagaimana kita sebagai umat Tuhan, biarlah kita mau percaya sepenuhnya kepadanya, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Ya, biarlah kesukaan dan pujian memenuhi hati kita, sebab Tuhan telah mendengar ya doa kita dan telah melepaskan kita daripada jerat-jerat daripada si jahat. Ya, kita tahu bersama bahwa kita hidup di akhir daripada dunia ini, waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita akan yang merasakan sebagaimana Petrus rasakan di dalam kehidupannya. Ya, jangan sampai juga kita terlalu percaya diri, tetapi biarlah kita meminta Tuhan, bantu saya, ya supaya saya dapat melakukan semuanya ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan saja. Ya, bagaimana dalam perjalanannya Yesus, dia diolok-olok, bagaimana dia mendapatkan suatu penghinaan di dalam kehidupannya. Apakah Yesus mengambil satu tindakan? Tidak, Yesus hanya terdiam. Karena Yesus tahu, ya bukan dirinya yang akan membalas semuanya itu, tetapi bagaimana Tuhan yang di surga akan membukakan mata-mata orang-orang yang sudah menganiaya dia. Mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tuntunan Tuhan terhadap orang-orang yang dikasihinya. Mereka akan tahu, ya, sehingga mereka akan terdiam, sehingga mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Biarlah Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita.
Ini ada ayat yang mengatakan ya bahwa Yesus atau Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita hanya diam saja. Biarlah kita mau dituntun seperti itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang masih saya secara pribadi juga saya masih pelajari dalam kehidupan saya. Saya masih manusia biasa. Dan hari demi hari biarlah kita mau dilatih. Kita mau meminta Tuhan supaya dapat menuntun kita. Inilah menjadi suatu renungan untuk kita, menjadi suatu pelajaran untuk kita, sehingga hari demi hari kita boleh menjadi turut dengan kehendaknya. Biarlah sukacita surga itu akan menjadi bagian kita pada saat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Biarlah juga komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan itu dan kita jalankan dengan sepenuh hati kita. Inilah yang menjadi renungan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.